Selamat siang, terima kasih sudah datang ke sini. Senang bertemu dengan Anda. Untuk sesi konseling kali ini, kita berjalan kurang lebih 45 menit ke depan ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Jujur ya, akhir-akhir ini tuh aku ngerasa capek dan bingung. Kadang susah sekali ngatur waktu antara buat di pondok sama buat kuliah. Oh, jadi kamu ngerasa capek, bingung karena tuntutan dari pondok dan aktivitas kuliah. Jadi kamu ngerasa kewalahan. Iya bener banget, aku tuh rasanya capek banget. Soalnya aku tuh ngerasa kayak terganggu waktunya karena keterbatasan waktu itu sendiri. Terasa kamu tuh tertekan di dua tempat karena tidak bisa mengatur jadwal, serta kamu ngerasa kecewa dan mungkin ngerasa bersalah juga karena kurang mengoptimalkan semuanya. Iya, aku tuh sedih banget. Soalnya kayak aku ingin berprestasi di pondok, tapi ingin juga nilai kuliahku bagus. Tapi setiap aku mencoba, kayaknya tuh selalu gagal terus buat nyembangin semuanya. Jadi barusan kamu menyampaikan ada konflik antara keinginan kamu yang ingin berprestasi dalam bidang pendidikan di pondok pesantren dan tuntutan akademis di perkuliahan. Tetapi kamu tuh ngerasa kamu kecewa, kamu sedih karena seolah-olah tuh kamu nggak kurang dalam mengoptimalkannya. Bolehkah kamu ceritakan lebih dalam tentang permasalahan yang saat ini? Jadi tuh di pondok jadwalnya padat banget. Ada yang ngaji, doa bersama, terus tugas piket harian kayak gitu. Kalau di kuliahan tuh kayak tugas-tugas kuliah, ujian sama organisasi yang ada aja ya. Pasti. Terus jadi kayak aku tuh ngerasa di tengah-tengah terus nggak ada kemajuan. Kalau aku mau memprioritaskan yang satu, aku takut yang lainnya kecewa. Jadi intinya kamu tuh ngerasa tidak memiliki ruang untuk bernafas karena tuntutan-tuntutan dari permasalahan yang kamu sudah jelaskan tadi. Serta kamu tuh ngerasa khawatir akan penilaian orang lain apabila kamu mengambil salah satu langkah untuk mengoptimalkan waktunya. Iya, aku tuh ngerasa bersalah banget. Soalnya kalau aku mengambil salah satu dari itu, nanti kayak aku tuh dianggap nggak serius dan nggak maksimal. Itu wajar, mengingat dirimu tuh sangat perfeksionis dalam kedua lingkungan tersebut. Jadi muncul perasaan tertekan, ngerasa bersalah, yang menunjukkan dirimu itu kayak ada beban berat yang kamu emban gitu. Iya, kadang aku tuh mikir kayak, emang aku harus kayak gini terus? Aku tuh capek, tapi aku juga takut ngecewain orang yang di pondok sama di kuliah. Jika kamu terus-menerus beranggapan bahwa hanya ada satu cara untuk mendapatkan nilai sempurna, apakah mungkin kamu tidak akan terlalu stres? Mungkin memang aku yang terlalu keras kepada diri sendiri. Aku tuh kayak susah loh ngelepas ekspektasiku yang tinggi. Aku juga takut sama omongan orang lain. Mungkin alih-alih untuk melihat kesempurnaan tersebut, kita bisa membandingkannya untuk mencari integrasi antara spiritual dan akademik. Dengan demikian, kita bisa saling melengkapi dan memberi ruang bagi pertumbuhan perkembangan psikologimu. Itu cara pandang yang berbeda. Aku sebelumnya belum pernah berpikir kayak gitu, kayak ternyata keduanya tuh bisa saling mensupport satu sama lain. Pondok pesantren itu baik, bagus, mengajarkan kita untuk disiplin juga.
Sedangkan kalau di kuliahan itu kita tuh dilatih untuk perkembangan pengetahuan dan keterampilan secara profesional. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, tekanan untuk berprestasi di keduanya itu ketika tanpa dibatasi dengan pengaturan waktu yang tepat juga akan membuat dirimu stres. Iya juga ya. Jadi seharusnya itu bukan soal milih salah satu, tapi kayak harus nyari cara biar dua-duanya itu bisa jalan bareng. Sebagai rangkuman dalam sesi konseling ini, saya menangkap bahwasanya kamu itu mengalami tekanan karena aktivitas di pondok pesantren dan aktivitas di perkuliahan yang tidak seimbang, sehingga kamu tuh ngerasa capek, ngerasa bingung, serta merasa bersalah. Namun kamu bisa mengintegrasikan dengan pengaturan waktu dan pemahaman bahwa keduanya itu sebenarnya mendukung pertumbuhanmu. Maka dengan demikian itu kamu bisa merasa berkurang dan membuat dirimu tuh merasa lebih seimbang. Bukankah begitu? Iya benar begitu. Terima kasih atas keterbukaannya hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah kamu menceritakan semua masalahmu kepada saya? Aku merasa lebih lega setelah berbicara dan melihat masalah ini dengan sudut pandang yang lebih terbuka. Terima kasih ya telah berbagi dengan saya hari ini. Semoga kamu bisa menjadi lebih ringan dan penuh harapan. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Semoga harimu menjadi lebih ringan, lebih penuh harapan.